Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, satu anugerah tersendiri kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Tadi Bang Zaki menyampaikan kita ingin sama-sama melihat sejauh mana progres Ramadan kita, pengaruhnya bagi diri kita. Satu hal yang sebelum kita bahas tentang soal progres ya, yakni pentingnya kita memahami pesan moral di balik apapun. Ya, karena di balik apapun sebenarnya ada pesan moral untuk kita. Ya, baik di balik takdir, kejadian, itu pasti ada pesan moral. Ya, tadi malam ada gempa di Tuban, itu sebenarnya pasti ada pesan moral ya, dari peristiwa gempa itu. Nah, tugas kita sebenarnya memahami pesan moral itu, termasuk momentum-momentum tertentu, amal-amal tertentu, itu pasti ada pesan moralnya. Nah, karena itu mungkin Bang Zaki dan juga teman-teman yang lain, kita ingin lebih fokus pada bagaimana memahami pesan moral Ramadan. Ya, jadi, sejauh mana segala sesuatu berpengaruh, iya, bagi jiwa, bagi hati, bagi perilaku, itu semua sebenarnya sangat tergantung pada sejauh mana kita memahami pesan moral di dalam atau di balik apapun. Nah, karena fokus kita Ramadan, nah kita ingin sama-sama memahami seperti apa sih pesan moral Ramadan. Sebab kalau nggak paham pesan, ya nggak akan ada pengaruh. Seperti apapun mulianya kita, seperti apapun kita bertemu dengan orang yang sangat mulia, kalau kita tidak memahami pesan-pesan yang beliau sampaikan, ya pertemuan kita dengan beliau menjadi pertemuan yang cuma sekedar lewat saja. Iya. Demikian pula halnya dengan Ramadan. Nah, terus seperti apa pesan moral Ramadan ini? Teman-teman sekalian, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidup kita, ya. Tentang diri kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai manusia. Allah sampaikan itu di surat Ar-Rum ayat ke-30, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Ya, jadi Allah menyuruh kita untuk menghadapkan wajah kita. Wajah di sini kan sebenarnya adalah hidup kita. Kita hadapkan lurus kepada agama Islam. Menghadapkan hidup kita kepada agama Islam ya sama dengan menghadapkan diri kita kepada Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi berdasar ayat ini, fitrah kita manusia adalah menghadapkan hidup ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi sampai kapanpun fitrah kita itu adalah menghadap Allah, menuju Allah. Itu fitrah kita. Dzalikan dinul qayyim. Ya, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah menutup ayat ini dengan pernyataan banyak sekali manusia yang tidak mengetahui. yakni tidak mengetahui fitrah dirinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang memiliki fitrah yang berbeda. Ya, fitrah yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Teman-teman sekalian, apa sih fitrah itu? Fitrah adalah kemestian yang melekat di dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kemestian yang melekat di dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu pasti punya fitrah.
Ya, pasti punya fitrah. Fitrah yang memang melekat. Memang itu sudah kemestian yang melekat. Dan itu tidak akan ada perubahan. Sebagai contoh sederhana, Allah menciptakan garam. Apa fitrahnya? Asin. Ya, kalau gula manis, cabai pedas. Ya, sekarang kalau bawang, Mas Zaki tahu nggak fitrahnya bawang? Kalau cabai kan pasti bisa jawab pedas. Kalau bawang, Bawang, bawang ya bawang Ustaz. fitrahnya kalau cabai kan pedas fitrahnya. Gula manis, garam asin, bawang Bawang bau. Fitrah, bau mah bukan fitrah, cabai juga ada baunya. Nah, banyak sekali di antara kita ini belum lagi nanti kalau saya tanya Bang Zaki, kemiri, ketumbar, merica, oh, tambah bingung lagi. Ini menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Allah di akhir surat Ar-Rum tadi. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak sekali manusia yang tidak tahu, ya tidak tahu fitrah. Ya. Padahal kalau tidak tahu fitrah itu masalah. Iya. Ibu-ibu masak nggak tahu fitrahnya bumbu itu masalah. Iya. Kalau ibu yang sangat paham, iya. Kalau sudah masak dicicipin, itu udah bisa langsung nebak. Ah ini kurang bawang nih. Ah ini kurang garam nih. Ah ini kurang kemiri ini. Itu kalau ibu yang sudah paham fitrah. Nah, maka lebih-lebih tentang diri kita. Iya. Tidak sedikit Bang Zaki dan juga Bapak Ibu, teman-teman yang lain. Iya. Banyak orang-orang yang tidak paham fitrah dirinya sebagai manusia. Padahal seperti yang tadi kita sampaikan, iya, mungkin di mood dulu Bang Zaki. Iya. Eh, jadi banyak orang yang tidak tahu fitrah dirinya sebagai manusia. Iya. Dia tidak paham fitrah dirinya sebagai manusia. Iya. Nah, padahal seperti yang tadi kita sampaikan, persoalan itu akan timbul kalau manusia menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrahnya. Sekali hidup di jalan yang nggak sesuai dengan fitrahnya itu pasti masalah. Contoh paling mudah saja, ini lantai. Kita melihat di lantai itu ada genangan air, ada air yang menggenang. Apa fitrahnya? Licin. Nah, kalau kita tahu fitrah licin di dalam di dalam lantai yang tergenang air, ya, terus kita harus lewat di lantai itu, ya kita lewat dengan hati-hati. Nah, kalau hati-hati, insya Allah kita selamat. Jadi bayangkan kalau seandainya ada orang yang tidak tahu fitrah licin di lantai yang terkena air. Iya. Atau dia tahu tapi dia abai. Apa yang terjadi? Gitu dia lewat, asal lewat, sangat mungkin dia jatuh terpeleset. Ya, jatuh terpeleset. Dan terpeleset itu nggak enak kan? Iya. Ini lantai, ya, lantai rumah, lantai masjid. Eh, bagaimana dengan lantai kehidupan kita? Lantai tempat kita berpijak, lantai tempat kita melangkahkan kaki, itu bisa nggak licin? Bisa. Ya. Apa yang membuat lantai, ya, tempat kita berjalan, lantai kehidupan, ya, tempat kita melangkah itu licin? Ya. Kira-kira karena apa, Bang Zaki? Karena uang. Ya Betul. bisa jadi ya karena uang. Ya, ya. Ada nggak orang yang terpeleset karena uang? Ada Oh, Ustaz. banyak. Ya. Apalagi kalau uangnya putih begini, wah itu lebih licin. Ya. Nah, karena itu orang yang paham fitrah, dia mah sangat hati-hati. Iya. Kalau sudah urusan dengan uang itu betul-betul hati-hati. Ya, karena memang licinnya luar biasa. Iya. Maka ketika uang ini digunakan untuk hal-hal yang buruk, orang sering menyebutnya uang itu sebagai apa? Pelicin. Ketika disebut pelicin kan konotasinya jelek, konotasinya buruk, yang sangat mungkin orang jadi terpeleset. Iya. Terpeleset begini kan nggak enak. Iya. Nah, ini kalau orang paham fitrah, uang itu licin. Iya. Uang itu bisa membuat orang terpeleset. Selain uang, apalagi teman-teman, yang banyak membuat orang terpeleset. Zaki.
Ini, betul. Kurang tahu Ustaz. Ini Jabatan, gambarnya sudah kelihatan. jabatan Apa ini? Ustaz, Jabatan. jabatan. Iya, banyak orang yang terpeleset gara-gara jabatan. Iya. Jadi sedemikian terpelesetnya, bukan jabatan yang diduduki, tapi orang yang diduduki oleh jabatan. Dia bukan mulia karena jabatan, dia justru terhina karena jabatan. Iya, apalagi yang kemarin kan, barusan ya. Tambah banyak orang yang karena mengejar kursi, sikut sana, sikut sini, ya. Fitnah sana, fitnah sini, suap sana, suap sini. Iya. Itu menunjukkan betapa mereka terpeleset, berlaku curang gitu. Ya, kalau nggak sesuai aturan, aturannya yang diganti, yang diubah, segala macam cara demi untuk mendapatkan jabatan itu kita bisa melihat sendiri. Mereka tidak jadi mulia dengan jabatan itu. Mereka tidak kemudian mendapatkan simpati dari jabatan itu. Mereka bahkan dibenci ya karena jabatannya. Itu kan menunjukkan bahwa jabatan itu memang sangat licin. Iya, sangat licin. Dan ini juga bagian dari fitrah. Iya. Bang Zaki, kalau seandainya ada orang menang tapi curang, iya. Terus ketahuan kalau dia curang, ketahuan kalau dia curang. Logikanya kalau ketahuan curang, itu fitrahnya apa? Malu. Fitrahnya kan malu. Kalau Curang ketahuan, ketahuan, kalau fitrahnya malu. Tapi apa yang kita lihat saat ini? Iya. Curang ketahuan bukannya malu tapi bangga. Nyolong ketahuan, terus difoto wartawan, itu bukannya menutupi wajah, tapi pasang wajah senyum. Jadi kalau kita lihat Bang Zaki dan juga teman-teman semua, ada hal yang memang ini harus betul-betul menjadi perhatian kita semua, betapa di masa sekarang ini orang sudah meninggalkan fitrahnya sebagai manusia. Fitrahnya sebagai manusia. Kucing kalau ketahuan selingkuh, kira-kira malu nggak Bang Zaki? nggak malu Ustaz. Nggak malu ya. Manusia kan bukan kucing. Tapi Iya, betapa betul. banyak orang justru membanggakan ya sudah selingkuh, sudah punya sekian banyak pacar, ya Allah. Ya. Kadang kalau kita melihat ini, astagfirullahaladzim, manusia sudah begitu jauh meninggalkan fitrahnya sebagai manusia. Nah, Allah hadirkan untuk kita Ramadan. Ya. Oke, Apa selesai. pesan moral di balik Ramadan? Ramadan adalah hamparan waktu yang mengingatkan kita akan fitrah, makna, dan tujuan perjalanan hidup yang sebenarnya. Nah, karena itu tidak salah kalau ujung Ramadan itu disebut dengan Idul Fitri. Ya, terlepas bahwa Idul Fitri itu bisa mengandung banyak arti, ya. Tapi dari sekian banyak arti itu kan sebagian memahami Idul Fitri itu berarti kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada fitrah. Ya. Nah, jadi bicara soal progres, ya sebenarnya sederhana. Sejauh mana Ramadan ini membuat kita betul-betul kembali kepada fitrah kita. Ya, kembali kepada fitrah kita. Karena ya kalau kata banyak orang sih, jangan dulu lihat orang lain kan ya. Lihat diri sendiri dulu. Ya. Jangan-jangan kita juga sudah terlalu lama ya. Terlalu lama menjalani hidup ini tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya. Karena hidup ini memang ada fitrah sendiri. Ya. Ada fitrah sendiri di mana fitrah hidup manusia berbeda dengan fitrah hidup selain manusia. Nah, tapi bicara soal hidup manusia ini kita belum bicara soal fitrah dulu. Kita melihat peta kehidupan manusia saat ini. Kalau kita memperhatikan, ya watching seperti apa manusia menjalani hidup di dunia ini, maka kita menemukan manusia yang sekarang sedang menjalani hidup di dunia, termasuk kita, itu terbagi menjadi tiga golongan. Ya. Ada orang yang menjalani hidup di dunia ini merantau. Ada juga yang menjalani hidup di dunia ini keluyuran, dan ada yang menjalani hidup di dunia ini minggat. Kira-kira yang sesuai fitrah yang mana Bang Zaki?
Hidup di dunia ini untuk merantau, keluyuran, atau minggat? Untuk Merantau, merantau, Ustaz. Ustaz. Merantau. Apa sih beda merantau, keluyuran, minggat? Kalau merantau kan pergi untuk tujuan dan harapan yang jelas baiknya. Kalau keluyuran, nggak jelas baiknya. Minggat, jelas buruknya. Ya, dari perbedaan ini jelas, ya, bahwa fitrahnya hidup itu adalah merantau. Maka kita juga sering menyebutkan kan, kita hidup di dunia ini adalah untuk merantau. Kita sama-sama sedang merantau di alam dunia. Cuma pertanyaannya, ya, Bang Zaki dan juga teman-teman semua, ya, selama ini hidup yang kita sudah jalani sekian tahun, ya, itu kira-kira betulkah kita merantau atau jangan-jangan keluyuran bahkan minggat? Ya, kira-kira yang mana? Kalau Bang Zaki merasa selama ini sedang betul-betul merantau atau lagi keluyuran atau jangan-jangan sedang minggat? Kalau Bang saya Zaki, sedang merantau, Ustaz. merantau. Yakin? Merantau. Yakin Soalnya merantau? punya tujuan, Ustaz. Baik. Kita ingin sama-sama ini ingin melihat terlebih dahulu, ya, objektif. Ya, kita melihat secara objektif, betulkah kita ini seperti tadi Bang Zaki sampaikan sedang merantau? Iya. Yakinkah kita bahwa saat ini kita sedang merantau? Karena banyak orang yang merasa dia selama ini hidup di dunia merantau, tapi pada saat ditelusuri, ternyata lebih keluyurannya daripada merantaunya. Ya. Bahkan ada yang sampai minggat. Kalau sepintas saya lihat teman-teman di forum ini, ya saya lihat nggak ada yang wajahnya wajah minggat nih. Cuma yang perlu, ya karena ada beberapa wajah ini yang kayaknya lagi keluyuran nih, bukan lagi merantau ini. Nah, karena itu boleh teman-teman kita simulasi sebentar untuk membaca diri kita, betulkah kita merantau seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Zaki, atau jangan-jangan lagi keluyuran nih Bang Zaki. Simulasinya sederhana, ya kita sambil duduk aja simulasinya, nggak usah pakai berdiri. Begini teman-teman, kata merantau. Ya. Kata merantau kan biasanya ditujukan untuk orang yang pergi jauh. Ya, misal ada orang pergi ke Malaysia, orang menyebutnya merantau. Ya, merantau ke Malaysia. Orang kalau merantau ke Malaysia, ada orang Jawa, dia merantau ke Malaysia, itu konotasi di kepala kita, dia ke Malaysia ngapain? Kerja. Kerja untuk cari uang. Iya. Kan seperti itu konotasi merantau. Kerja untuk cari uang. Nah, ada orang Jawa merantau ke Malaysia udah 20 tahun. Sudah 20 tahun dia merantau ke Malaysia, nggak pernah pulang. Terus suatu saat dia harus pulang. Iya, setelah 20 tahun itu, ya dia harus pulang. Nah, kira-kira beliau ini yang merantau ini membayangkan saat-saat harus pulang kembali ke tanah air setelah 20 tahun merantau di Malaysia, kemudian dia harus pulang kembali ke tanah air, itu menjadi saat yang menyenangkan atau menakutkan, Bang Zaki? 20 tahun merantau ke Malaysia, harus pulang, itu menyenangkan atau menakutkan? Menakutkan sih, Ustaz. Kalau udah 20 tahun 20 loh. tahun. 20 tahun dia merantau ke Malaysia. Sebulan dia dapat 15 juta semisal. 20 tahun dia harus pulang kembali ke tanah air, itu menjadi saat yang menyenangkan atau menakutkan? Sangat senang, Ustaz. Sangat senang. Iya, Ustaz. Senang pertama, bisa ketemu keluarga kan? Kita Ya, ketemu ketemu keluarga. orang tua. Kedua, bisa melanjutkan hidup dengan bahagia di tanah air. Kenapa? Karena sudah membawa hasil. Ya, kalau sebulan di Malaysia 15 juta, 20 tahun kan udah tembus miliaran. Iya, Ustaz. Ya, dia akan sangat senang ketika harus pulang kembali ke tanah air. Tapi Mas Zaki, kalau seandainya ada orang 20 tahun dia merantau di Malaysia, terus saatnya harus pulang setelah 20 tahun. Nah, ternyata orang ini ketika harus pulang, dia betul-betul takut, sangat takut ketika dia harus pulang kembali ke tanah air. Nah, kalau sampai dia takut harus pulang kembali ke tanah air, padahal dia sudah 20 tahun merantau di Malaysia, tapi betul-betul dia takut, itu artinya dia di Malaysia ngapain? Mungkin banyak masalah, Ustaz.
Berarti antara merantau dengan keluyuran lebih dekat mana? Keluyuran sih Ustaz. Keluyuran. Kalau sampai 20 tahun merantau di Malaysia, pulang kok takut sekali, itu kita bisa simpulkan, oh berarti dia di Malaysia itu bukan merantau, dia keluyuran. Kalau keluyuran kan dapat senang tapi nggak dapat apa-apa. Karena dia nggak dapat apa-apa, wajar kalau dia takut, iya harus pulang ke tanah air. Karena dia nggak punya apa-apa. Nah, logika ini kalau kita terapkan pada diri kita, teman-teman sekalian, kita kan sudah lama nih merantau di alam dunia. Ya, bahasa Bang Zaki tadi merantau. Udah berapa tahun Bang Zaki merantau di alam dunia? Di dunia ini udah 21 tahun Ustaz. Udah 20-an tahun ya. Udah 21 lebih dari yang tadi. Sudah 20-an tahun ya, bisa jadi ada yang lebih kan? Iya, saya udah 50-an tahun nih merantau di alam dunia. Terus suatu saat kau harus pulang kembali ke tanah asal ya, pulang kembali ke akhirat. Dan itu kan pasti, pulang kembali ke akhirat itu pasti. Kira-kira Bang Zaki membayangkan saat-saat harus pulang kembali ke akhirat. Katakanlah ini cuma cuma seandainya harus pulang nanti malam ke akhirat. Iya. Itu kira-kira membayangkan saat-saat harus pulang ke akhirat itu menjadi saat yang menyenangkan atau menakutkan? Kalau itu ke akhirat ya menakutkan Ustaz. Menakutkan nih. Ini mohon maaf nih Bang Zaki yang saya tanya terus nih soalnya di MC. Nah, Ustaz. Kan yang berhak ngomong kan saya sama Bang Zaki nih. Tapi ini kan asumsinya kayaknya Bang Zaki mewakili yang lain ya Bang Zaki ya. Iya ini. Jadi saya mohon maaf nih Bang Zaki kalau Bang Zaki yang saya tanya terus nih. Soalnya kan ini kita pengen ada interaktif gitu ya. Kalau saya Kalau tanya yang lain kan jangan-jangan kaget gitu harus open mic dulu. Ini Bang Zaki open mic aja terus nih. Biar kita bisa ngobrol nih. Sahut bersahut ini. Jadi kira-kira kalau harus pulang nanti malam senang atau takut Bang Zaki? lebih ketakut sih Ustaz. Lebih ketakut. Padahal udah 21 tahun udah merantau di alam dunia. Kenapa takut Bang Zaki? Karena amal ibadahnya masih kurang Ustaz. Berarti bekalnya belum cukup. Belum cukup. Betul? Bekalnya belum cukup. Padahal sudah 21 tahun merantau di alam dunia, kok bekalnya belum cukup? Itu tandanya berarti selama ini Bang Zaki betul merantau atau keluyuran nih. Dua-duanya sih Ustaz. Kadang keluyuran, kadang merantau. Ustaz. Tapi kalau takut itu berarti cenderungnya ke merantau atau keluyuran nih. Karena, iya, nah ini memang yang pada akhirnya, ya ini saya juga sedang sedang menginterogasi, saya tidak menginterogasi Bang Zaki ya. Tapi sama-sama lah, ini sebenarnya saya sedang mempertanyakan diri saya sendiri. Iya ya, kalau harus nanti malam pulang itu kebayang takutnya, bukan kebayang senangnya gitu. Padahal sudah puluhan tahun. Eh, Bang Zaki, ya sekali lagi saya kalau nanya Bang Zaki ini untuk mewakili teman-teman yang lain karena forum kita Zoom ya. Kalau offline kan enak nanya semuanya, jawab semuanya. Yang namanya mati itu datangnya tiba-tiba atau nggak tiba-tiba Bang Zaki? Kalau mati datangnya tiba-tiba Ustaz. Tiba-tiba ya. Semua orang akan mengatakan bahwa mati itu datangnya tiba-tiba. Padahal, tahukah teman-teman semua ini nggak cuma Bang Zaki ya. Semua, ya semua. Semua yang mengatakan bahwa mati itu datangnya tiba-tiba, ya, yang mengatakan mati itu datangnya tiba-tiba itu sebenarnya siapa? Hanya orang yang ketika dia hidup di dunia keluyuran. Hanya orang yang keluyuran yang mengatakan mati itu datangnya tiba-tiba. Kenapa? Karena kalau betul kita ini perantau di alam dunia, merantau di alam dunia, kita sebenarnya sudah punya doanya, sudah punya doanya. Bang Zaki sudah tahu doa spesial, doa khusus ya kaum perantau. Sudah tahu Eh, belum? belum tahu tuh Ustaz. Belum tahu, iya karena lagi keluyuran, nggak lagi merantau. Ini doa kaum perantau, doanya.
Allahumma ja'alil mauta khaira ghaibin nantadhirah. Allahumma ya Allah, ij'al jadikanlah al-mauta kematian khaira ghaibin sebaik-baik perkara gaib nantadhiru yang aku tunggu. Iya, jadikan kematian sebagai sebaik-baik perkara gaib yang kita tunggu. Sebenarnya dalam hidup ini perkara gaib itu banyak, tidak hanya kematian. Iya, datangnya rezeki itu gaib. Iya, kan gaib. Besok saya dapat rezeki apa, nanti malam buka puasa apa, itu kan kalau sekarang gaib. Orang boleh rencana, nanti malam saya mau buka puasa gudeg. Iya, boleh aja berencana. Tapi persisnya apa, iya, itu gaib. Kita nggak tahu. Iya, kata buka puasa nanti itu gaib. Iya. Nanti saya salat zuhur di mana itu juga gaib. Jadi perkara gaib itu banyak, ada rezeki, ada apa lagi? Bang Zaki sudah punya jodoh nih? Belum ya, Ah, wajahnya belum wajah Ustaz. belum. Ya, Belum Ustaz. belum. Nah, bagi Bang Zaki, jodoh itu gaib atau nyata? Ya, Eh, gaib. Gaib Ustaz. Gaib, iya. Dengan siapanya juga kan nggak jelas gaib. Kapannya, ya, di mananya, orang mananya, semuanya itu adalah gaib. Iya. Tapi kalau kita coba bandingkan, iya, sekian banyak perkara gaib yang ada dalam hidup kita, iya, semua perkara gaib ini datangnya rezeki, sukses, ya, dapat jodoh, lulus, segala macam. Tapi di antara sekian banyak perkara gaib itu, sebenarnya kalau kita mau bandingkan, mana yang paling baik? Mana yang paling baik? Bang Zaki, kalau Bang Zaki mau membandingkan mana yang lebih baik, datangnya jodoh atau datangnya kematian, itu bagi Bang Zaki lebih lebih baik mana? Lebih khair mana? Datangnya jodoh Ustaz. Datangnya jodoh. Baik kalau datangnya jodoh. Kalau datangnya jodoh, apakah jodoh itu pasti sesuai? Belum tentu Ustaz. Belum tentu. Tapi kalau seandainya ada orang, saya nggak mau nyebut Bang Zaki, ada orang kemudian dia meninggal, iya, nanti di sana dia dapat jodoh nggak? Dapat Ustaz, insya Allah. Dapat. Jodohnya cocok nggak? Insya Allah cocok Ustaz. Oh, insya Allah cocok kan? Berarti kalau begitu lebih baik datangnya jodoh atau datangnya kematian, Bang Zaki? Datangnya kematian Ustaz. Iya. Jadi doa ini betul. Tidak ada perkara gaib yang lebih baik dalam kehidupan kita kecuali perkara gaib bernama kematian. Itu banyak sekali khairnya di dalam kematian. Kematian membuat orang terputus, tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kan? Kematian berarti, dan ini yang paling puncaknya, kalau mau disebut satu persatu terlalu banyak, puncak dari khairnya al-maut adalah kita ketemu dengan Allah. Berjumpa dengan sang kekasih hakiki, yaitu Allah. Maka memang betul ini doanya para perantau. Tidak ada perkara gaib yang kami tunggu kecuali datangnya kematian. Ya, kecuali datangnya kematian. Iya. Nah, kalau kematian menjadi perkara gaib yang ditunggu, maka kira-kira, ya kira-kira kalau seorang perantau tiba-tiba datang malaikat maut, ya, datang malaikat maut, ya. Tiba-tiba di sini kan maksudnya beliau datang tanpa ngasih tahu kan, tanpa ngasih tahu. Tapi bagi perantau akan menyapa malaikat maut itu dengan sapaan apa? Akan menyapa dengan sapaan yang membuat malaikat maut itu kaget. Kenapa? Karena Bang Zaki akan menyapa malaikat maut, malaikat maut. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Itu malaikat maut tepok jidat nggak? Wah, karena selama ini beliau punya pengalaman kalau nyebut siapapun itu, ya, baru datang aja udah wajahnya wajah takut untuk pengen lari. Iya, ini eh, menjemput cendekia muda Indonesia kok. Malaikat maut itu sudah heran ya, baru datang aja wajahnya tenang gitu, wajahnya damai. Begitu dikasih tahu saya mau menjemput Anda, nanyanya kenapa baru sekarang, kenapa nggak kemarin-kemarin? Iya, itu logika perantau memang. Berarti kalau begitu, kalau seandainya kita sama-sama ingin kembali kepada fitrah, ya, maka kita harus hapus dari kehidupan kita keluyuran dan minggat.
Ya, kita harus kembali kepada fitrahnya hidup, bahwa saya hidup di dunia ini betul-betul untuk merantau. Iya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengumandangkan kembali kalimah para perantau, ikrar para perantau, maklumat para perantau. Apa itu? Ini maklumat para perantau. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau lah yang aku tuju. Ya Allah, aku hidup di dunia ini nggak kemana-mana. Aku hidup di dunia ini yang menujumu. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Inilah maklumat para perantau. Kan merantau itu pergi untuk tujuan dan harapan yang jelas baiknya. Dan tidak ada tujuan yang jelas baiknya kecuali Allah. Ya, tidak ada tujuan yang jelas baiknya kecuali Allah. Dan tidak ada harapan yang jelas baiknya kecuali ridha Allah. Jadi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ini memang betul-betul sesuai dengan jati diri para perantau. Ya. Jadi karena itu, ya, bagi para perantau, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini memiliki arti merantau untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah. Ya, karena hanya dengan ridha Allah kita akan sampai ke Allah. Kita tidak akan mungkin sampai ke Allah tanpa ridha Allah. Ya. Faktanya yang kita semua sudah hafal surat Al-Fajr ayat 27 itu, ketika Allah mempersilahkan hambanya untuk masuk surga, Allah memanggil mereka dengan panggilan, Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kalian kepada Allah dalam keadaan ridha dan ridha. Maka inilah sebenarnya tujuan kita hidup di dunia, mencari dan mendapatkan ridha Allah. Jadi selama kita hidup di dunia, pikiran kita adalah ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Kemanapun saya pergi, ya, bersama siapapun saya, apapun yang saya lakukan, semuanya haruslah dalam rangka mencari dan mendapatkan ridha Allah. Tapi teman-teman sekalian, ini yang banyak dilupakan oleh kita. Ini yang kita suka lalai. Padahal akibat lalainya kita dengan prinsip ini, inilah yang menyebabkan kita baru sadar bahwa selama ini saya tidak sedang merantau, tapi sedang keluyuran. Termasuk, ya, mudah-mudahan ya kita semua jadi tahu ya. Selama ini tadi juga Bang Zaki merasa lagi merantau kan ya Bang Zaki ya. Tapi ternyata ketika ditelusuri, ya Allah, ternyata ini iya lebih banyak keluyurannya. Dan itu sekali lagi penyebabnya adalah kita lupa dengan prinsip ini. Oh, saya hidup di dunia adalah merantau untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah. Ini yang kita sering lupa. Ya, sebagai satu contoh. Bang Zaki ke pasar ya, teman-teman juga. Iya. Ke pasar. Iya. Ngapain ke pasar, Bang Zaki? Belanja Ustaz, belanja Belanja. sayuran. Belanja sayuran, iya. Dan yang lain kan, belanja. Kalau ke pasar buat belanja ya sayuran, kira-kira pulang dari pasar, Bang Zaki dapat apa? Biasanya sih dapat lombok doang Ustaz. Ya, biasanya kan pulang dapat belanjaan kan? Iya, dapat belanjaan Ustaz. Kalau iya, dapatnya dapat belanjaan. Bang Zaki, kalau dari pasar, pulang dari pasar, Bang Zaki dapat belanjaan, dapat sayur, dapat cabai, dapat bawang. Itu artinya Bang Zaki ke pasar itu bagian dari merantau atau bagian dari keluyuran. Bagian dari merantau Ustaz. Karena ada Kalau tujuan bagian dari kalau bagian dari merantau, Bang Zaki pulang dari pasar dapat apa? eh tergantung sih Ustaz kebutuhannya Ustaz. Ah, itu Bang Zaki, kita udah lupa dengan tadi. Merantau itu kemanapun dia pergi, yang dia cari apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang dicari adalah ridho Allah. Berarti kalau betul kita ke pasar ini, ya, betul-betul kita sadar bahwa saya adalah perantau, maka kita ke pasar itu tujuan paling utama apa? Mencari dan mendapatkan ridha Allah. Betul? Karena kan selama kita hidup di dunia ini, ya, ini saya sedang merantau.
Nah, saya ke pasar. Berarti kan ke pasar itu bagian dari saya merantau. Kalau bagian dari saya merantau, berarti ke pasar oke lah cari belanjaan. Iya, karena memang pasar itu tempatnya orang belanja. Tapi di sini ini kita nggak lupa, ya nggak lupa bahwa nanti saya ke pasar, di samping saya cari belanjaan, saya juga harus dapat ridho. Sehingga pulang dari pasar, nggak cuma dapat bawang, nggak cuma dapat sayur, nggak cuma dapat bayam, nggak cuma dapat bumbu, tapi juga dapat ridho Allah. Itu logika perantau. Ya, tapi kita barusan sama-sama ya. Terima kasih Mas Zaki ya. Mas Zaki sebenarnya mewakili yang lain. Nanti coba Mas Zaki tanya satu persatu mereka. Itu ya sama ya. Kita itu suka lupa bahwa saya hidup di dunia ini untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah. Tapi kan kita jadi bertanya-tanya, loh kalau ke pasar, urusan ridha Allahnya gimana? Wong ke pasar kok. Gimana caranya biar dapat ridha Allah? Bang Zaki tahu bagaimana cara bisa mendapatkan ridha Allah di Eh, pasar? berbagi Ustaz, di pasar Ustaz. Iya, cara dapat ridha Allahnya gimana? Gimana ya? Berdoa sebelum masuk pasar. Berdoa sebelum masuk pasar. Apalagi yang lebih real. Kalau masih nyari-nyari, nah Ber- itu memang tanda kita sudah terlalu lama keluyuran Bang Zaki. Sampai bingung. Gimana bersedekah. caranya biar saya dapat ridha Allah? Padahal untuk bisa dapat ridha Allah di pasar, itu caranya mudah. Iya, Bang Zaki beli bawang. Milih nggak? Semua orang kalau beli bawang, ya cenderung memilih lah. Ya, saya memilih ini. Nah, pada saat kita memilih bawang, terus kita menemukan ada bawang yang bagus. Ini bagus sekali. Tapi ketika kita menemukan bawang yang bagus, yang ada dalam pikiran kita apa? Ah, ini untuk pembeli yang lain aja. Jadi bawang yang bagus itu nggak diambil, Bang Zaki. Terus kita lihat ada bawang yang sepertiganya itu busuk. Tapi sisanya masih bagus. Ah, ini ajalah yang saya ambil. Sebab kalau yang sedikit busuk ini nggak ada yang ngambil, kasihan, kasihan penjualnya. Ya, kasihan penjualnya. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita punya logika seperti tadi, iya, yang bagus ya, pikiran kita untuk pembeli yang lain, yang tidak bagus kita ambil, kasihan pedagangnya. Kalau kita milih bawang seperti ini, ya, kira-kira salah nggak Bang Zaki? Minimal Benar boleh sih nggak? Ustaz. Boleh nggak kita milih bawang dengan cara seperti tadi? Boleh. Salah nggak? Boleh. Nggak salah Ustaz. Nggak salah. Iya, nggak salah. Tapi kalau kita memilih bawang dengan cara seperti tadi, berarti kita sudah melakukan satu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu teman-teman? Apa amalnya? Itar. Apa itu itar? Mendahulukan orang lain walau diri sendiri membutuhkan. Iya. Walau diri sendiri membutuhkan. Itu kan yang namanya itar. Amal itar ini kan mengundang pujian yang luar biasa dari Allah. Allah menyampaikan pujiannya di surat eh, surat apa itu? Al-Hasyr ya. Surat ke-59 ayat yang ke-9. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka mendahulukan orang lain walau dirinya sendiri membutuhkan. Ya. Maka kalau seandainya kita beli bawang dengan cara seperti ini, pulang dari pasar, kita dapat bawang sekaligus dapat ridho Allah. Inilah para perantau. Jadi pikirannya itu sangat kuat sekali ridha Allah, ridha Allah. Pikirannya betul-betul pikiran ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama kalau seandainya kita beli ikan, ya. Kita beli ikan apa patin semisal ya. Kita bilang sama ibu pedagang, Bu, saya ada ikan patin, oh ada ini.
tinggal berapa Bu? Ada 5. Oh, saya beli semuanya, memang saya butuhnya 5. Pas sedang dilayani oleh si ibu ini, oleh pedagang, terus ada pembeli yang lain. Iya, ada pembeli yang lain yang rupanya beliau juga ingin membeli patin itu, tapi kan sudah sudah kita ambil semua. Nah, dalam posisi seperti ini, itu ada apa di dalam pikiran kita? Kalau perantau yang ada, ini kesempatan saya dapat ridho Allah. Wujudnya gampang. Kita bilang sama pedagangnya, Ibu mohon maaf, saya nggak jadi beli ikan patin. Ini buat ibu saja, ibu sebelah ya, ibu yang juga akan membeli. Buat ibu ini aja, ibu, saya nggak jadi. Pulang, kira-kira kita dapat patin nggak? Nggak dapat patin, tapi kita dapat ridho Allah. Inilah logika para perantau. Jadi pikiran ke ridho Allah itu lebih kuat. Ini kesempatan saya dapat ridho Allah. Ini kesempatan saya dapat ridho Allah. Dan kalau mau dibandingkan antara ikan patin sama ridho Allah kan udah nggak ada bandingannya. Ridho Allah itu segala-galanya. Maka perantau itu ya ringan-ringan aja. Ya, dia kalau harus melepaskan sesuatu walaupun dia menginginkannya, kalau dengan cara seperti ini saya bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, jadi inilah hidup di dunia adalah merantau untuk mencari dan mendapatkan ridho Allah. Tapi sekali lagi, kenapa pikiran untuk dapat ridha Allah itu nggak muncul di kepala? Nggak muncul di kepala. Itu kira-kira kenapa? Pikirannya kan selalu, ya kalau pada kasus tadi ya, kita beli ikan patin, kita datang duluan kan? Terus ada pembeli yang lain. Itu umumnya orang pikirannya apa? Untung saya datang duluan. Oh, kalau saya terlambat dikit, ya, saya nggak dapat ikan patin. Iya. Jadi lebih kuat pada pikiran-pikiran selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa terjadi? Ini kalau kita gambarkan adalah masalahnya kita dengan apa namanya dengan ridha Allah itu kalau digambarkan diilustrasikan seperti ini. Jadi kita ada di tebing sebelah kiri, ridha Allah ada di sebelah kanan. Ya, kalau lihat jarak itu ridha Allahnya dekat nggak? Dekat itu paling cuma 5 meter kan. Dekat sekali. Ya, kelihatan. Tapi ada nggak pikiran untuk dapat ridha Allah? Nggak ada. Kenapa? Terpisah oleh jurang yang sangat dalam. Rupanya ini yang menyebabkan orang punya anggapan bahwa mencari ridha Allah itu nggak gampang. Ya, nggak mudah. Betul, ya. Kalau dibilang nggak gampang, nggak mudah itu betul. Tapi kan berarti harus ada solusi. Apa solusinya untuk lebih membuat kita dekat dengan ridha Allah? Solusinya kalau gambarannya seperti ini adalah harus ada jembatan yang menghubungkan antara kita dengan ridha Allah. Nah, pertanyaannya apa nama jembatannya? Jembatannya namanya adalah rahmat Allah. Ya, namanya adalah rahmat Allah. Ya. Dan sehingga muncul kaidah teman-teman sekalian. Kaidahnya adalah ridha Allah itu nggak bisa diperoleh kecuali ketika kita mendapatkan rahmat Allah dulu. Jadi syarat untuk dapat ridha Allah ya kita harus dapat rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah ini itu yang kemudian langkah-langkahnya bisa disusun. Ya, tidak sulit untuk bisa mendapatkan rahmat Allah itu, terutama di bulan yang sedang sama-sama kita jalani. Ya, bukankah Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat? Ya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Ya, jadi ibaratnya selama Ramadan ini rahmat Allah itu tercurah ke bumi kehidupan kaum muslimin. Ya, tapi inilah yang kemudian kita melihat ya, ada satu hal yang aneh. Ya, kita melihat ini seperti berulang dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Apa itu? Selama 1 bulan, Allah mencurahkan hujan rahmatnya kepada kaum muslimin. Ya, sehingga kaum muslimin merasakan betul rahmat Allah itu kan. Masjid penuh, banyak orang sedekah, banyak orang yang puasa, banyak orang yang tarawih, ya, melakukan amal ibadah waktu Ramadan. Tapi selesai Ramadan, bumi kehidupan kaum muslimin kembali kering.
Iya, mesin kembali sepi, ya, semangat beribadah. Betul-betul seperti seperti nggak pernah ada hujan rahmat di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kalau digambarkan ya, dalam ibarat yang lain, ya, mendapatkan rahmat Allah di bulan suci Ramadan itu seperti kita nyari ikan di kolam yang penuh dengan ikan. Udah nyemplung pula di dalam kolam ini. Ya, sebulan si anak ini nyemplung di kolam. Tapi setelah sebulan, ya, tidak ada satu ikan pun yang dia dapat. Ini kan menjadi tanda tanya. Saking apanya ini anak? Nyemplung di kolam, ikannya sedemikian ada di depan dia, tapi satu pun dia nggak dapat ikan itu. Nah, ini kan tanda tanya. Nah, kemungkinannya ada dua. Dua itu yang pertama adalah dia memang nggak niat cari ikan. Dia sudah cukup merasa bahagia hidup bersama ikan di kolam, gitu. Tapi nggak ada niatan untuk dapat ikan. Ya udah, walau dia sebulan berendam di kolam ini, ya satu ikan pun tidak dia dapat karena memang nggak ada niat untuk dapat ikan. Ya. Atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, dia nggak tahu ilmu nangkep ikan. Nah, maka kalau kita lihat keadaan kaum muslimin mirip-mirip seperti itu. Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat. Dan mereka betul-betul merasakan rahmat itu. Iya, senang tarawih, senang puasa, senang tilawah Quran. Iya. Hidup bersama rahmat Allah di bulan suci Ramadan. Iya. Tetapi memang nggak ada niatan untuk dapat rahmat Allah itu. Cuma dapat senangnya aja. Selesai Ramadan, ya udah. Iya. Ikannya bubar itu. Rahmat Allahnya sudah tidak sebagaimana Ramadan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi karena faktor yang kedua, ya. Yakni banyak di antara kita ternyata nggak tahu bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah. Ya. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah. Ya. Nggak tahu caranya. Inilah yang menyebabkan setelah selesai Ramadan, ya udah, selesai semuanya. Nah, padahal teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, rahmat Allah itu kan segala-galanya. Besok yang membuat kita bisa masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Maka memang menjadi penting bagi kita, ya, bagaimana selama Ramadan ini kita bisa dapat rahmat Allah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau soal bagaimana caranya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, ya, kita harus memastikan bahwa rahmat Allah itu ada di dalam amal taat. Rahmat Allah tidak akan bisa kita peroleh kecuali dalam amal taat. Yani amal yang kita lakukan semata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan, ya, semata taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh semisal kita sholat itu kan taat ke Allah, baca Quran taat ke Allah. Ya. Apalagi puasa itu taat ke Allah, sedekah taat ke Allah. Ya, tapi kalau nonton sinetron itu taat ke siapa? Bukan ke Allah. Maka di dalam nonton sinetron di situ nggak ada rahmat Allah. Maka kalau seandainya ada orang di bulan suci Ramadan ini, iya, dia mengisi waktunya dengan nonton sinetron, iya, dengan nonton bola, iya, dengan nonton hiburan, atau amal-amal lain yang tidak ada jalur taatnya ke Allah. Iya, nggak ada jalur taatnya ke Allah. Ya orang seperti ini kalau diperumpamakan seperti orang yang pengen cari ikan, tapi bukannya datang ke kolam ikan, dia datangnya ke kolam renang. Dapat senang tapi nggak dapat apa-apa. Iya. Dasar dari rahmat itu ada di dalam amal taat adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 218. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, siapa mereka ini? Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjuang di jalan Allah. Iman, hijrah, berjuang itu kan wujud taat kepada Allah. Sehingga apapun amal taatnya, insya Allah di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inilah langkah yang harus kita pastikan. Memastikan semua amal Ramadan kita bernilai taat kepada Allah. Iya. Jadi, kalaupun kita baca Quran, teman-teman sekalian, pastikan ini karena saya taat kepada Allah.
bukan karena malu nanti ketemu teman ditanya juz berapa gitu. Kalau saya baru juz 5 padahal ini sudah hari ke-11 misal, malu saya. Akhirnya kemudian dia kejar agar bisa baca Quran banyak sehingga kalau ditanya teman bisa jawab. Nah, itu hati-hati, bisa jadi amal taatnya itu tidak bernilai taat karena dilakukan tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi ini memastikan semua amal Ramadan kita bernilai taat kepada Allah. Nah, setelah itu tahap berikutnya membingkai amal taat dalam segitiga rahmat. Kenapa harus dibingkai? Agar rahmat Allahnya itu betul-betul membasahi hati, tersimpan di dalam hati. Ya, sehingga kalau ada orang yang beramal taat selama Ramadan tapi tidak membingkainya dalam segitiga rahmat, ya selesai Ramadan, ya selesai rahmatnya. Jadi seperti semisal hujan turun, ya, tapi kemudian kita naruh bak penampung, ember begitu. Hujan selesai, airnya masih bisa kita pakai. Ya, tapi kalau hujan turun, kita nggak meletakkan bak penampung, ya, sumur juga nggak punya. Selesai hujan, ya udah, kita nggak punya air. Nah, banyak sekali kaum muslimin yang ketika Ramadan itu semangat melakukan amal taat, tapi lupa membingkainya dengan segitiga rahmat. Maka bukan hal yang aneh kalau selesai Ramadan, sepertinya rahmat Allah itu nggak membekas sama sekali. Nah, maka penting untuk membingkai amal taat dalam segitiga rahmat. Apa segitiga rahmat itu? Yang pertama, meyakini, iya, persisnya mengakui bisa beramal taat semata karena rahmat Allah. Jadi, teman-teman sekalian, apapun amal taat kita, itu harus kita akui bahwa saya bisa melakukannya ini adalah semata-mata karena rahmat Allah. Kita tidak menyebut yang lain atas semua amal taat kita, kecuali hanya menyebut bahwa saya bisa melakukannya ini adalah semata-mata karena rahmat Allah. Jadi contoh semisal ya, Bang Zaki bisa baca Quran sehari 3 juz. Terus ada yang nanya, Bang Zaki luar biasa sehari dapat 3 juz itu. Nah, Bang Zaki akan mengatakan ini rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, saya juga nggak bisa baca Quran 3 juz. Itu kalimat yang dikeluarkan oleh Bang Zaki. Tapi kalau seandainya ada orang bisa khatam 3 juz, iya. Terus ada yang nanya, luar biasa Anda itu bisa 3 juz. Terus dia jawabnya, ya Allah, saya udah lancar baca Quran. Dari TK saya itu udah lancar baca Quran. Ya biasalah khatam apalagi Ramadan ini 3 juz itu, saya udah lancar. Nah, itu berarti dia lupa. Ya, tidak membingkai amal khatam Qurannya itu dengan bingkai, meyakini, mengakui bahwa ini semua adalah karena rahmat Allah. Jadi itu prinsip kita. Apapun amal kita selalu mengatakan ini rahmat Allah. Ya, kayak sekarang kita bisa bertemu begini, ini semata-mata adalah karena rahmat Allah. Dan ini juga diingatkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 83. Ini kan anu banget ya, kalau anak muda bilang menohok banget. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, ya karunia dan rahmat Allah kepada kalian, niscayalah kalian itu menjadi pengikut setan. Ini kan luar biasa. Ya, menyadarkan kita bahwa memang sekecil apapun kebaikan kita, itu terjadi semata-mata karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa. Ya, ini yang pertama. Dan bingkai rahmat yang kedua adalah beramal taat semata karena mengharap rahmat Allah. Beramal taat semata karena mengharap rahmat Allah. Apa yang Allah sebut di surat Al-Baqarah 218 tadi. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Jadi kita hanya mengenal satu harapan dari amal-amal kita, itu rahmat Allah. Jadi nggak berharap apapun. Tarawih berharap rahmat Allah. Puasa saya berharap rahmat Allah. Nggak ada harapan lain. Ya. Apalagi harapan yang kadang itu nggak ada kaitannya. Ya, saya tarawih. Ya. Mudah-mudahan masjidnya karpetnya empuk. Jadi tarawih tapi harapannya dapat karpet empuk. Nggak nyambung gitu. Termasuk kalau berharap nanti saya tarawih dapat ini, nggak usah. Ya, cukup rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau seandainya sebenarnya ada hubungan causality. Yang ini yang akhirnya kadang kita suka lupa ya dengan
harapan satu-satunya amal kita adalah rahmat Allah. Kita sakit terus berobat, berobat kan amal taat, ya. Ikhtiar ya, untuk menjemput nikmat sehat. Kita berobat, harapannya apa? Kita langsung mengatakan sembuh. Ya. Kita langsung mengatakan sembuh. Nah, kalau langsung mengatakan sembuh, berarti lupa dengan rahmat. Ya. Jadi, kalaulah berobat, harapannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya saya berobat terus harapannya sembuh, kan nggak salah. Betul, memang nggak salah. Tapi masalahnya di mana? Orang kalau berobat terus harapannya sembuh, ya, tidak terpikir di kepala ini mengharap rahmat Allah. Harapannya cuma sembuh, terus sembuh. Kira-kira di dalam sembuhnya orang ini ada rahmat Allah nggak? Nggak ada. Nggak ada rahmat Allah. Nah, kalau di dalam sembuhnya nggak ada rahmat Allah, kira-kira sembuhnya dipakai buat apa? Buat keluyuran, bukan buat mencari ridho Allah. Inilah kenapa kemudian harapan dari amal-amal kita, apapun amal kita cukupkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain rahmat Allah, ya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ya, adalah mengembalikan semua akibat dari amal taat kepada rahmat Allah. Jadi apapun akibat dari amal taat kita, itu kita kembalikan ke rahmat Allah. Jadi contoh tadi kita berobat. Kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita sembuh. Maka kita memberi nama sembuh itu sebagai apa? Rahmat Allah. Kita tidak mengatakan saya sembuh karena saya berobat. Enggak. Iya. Saya sembuh ini adalah karena rahmat Allah. Jadi kita betul-betul menyandarkan hasil amal itu kepada rahmat Allah. Termasuk kalau seandainya berobat, tapi kenyataannya nggak sembuh. Maka kita akan mengatakan tidak sembuh itu sebagai rahmat Allah. Makan kenyang. Kenyang itu rahmat Allah, bukan karena saya makan. Ya, makan kok enak. Enak ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beramal kok dipuji orang, pujian orang itu rahmat Allah. Saya beramal kok dicaci orang, cacian orang itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bahagia itu ya, bahagia dengan amal semata karena rahmat Allah. Bukan bukan karena hasil yang membuat kita bahagia, bukan. Jadi yang membuat kita sangat bahagia itu karena kita diberi rahmat oleh Allah bisa beramal. Iya. Karena bisa beramal itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa rahmat Allah itu. Maka apapun akibat dari amal, kalaulah akibatnya itu baik tidak menambah kebahagiaan, kalaulah akibat dari amal itu buruk tidak mengurangi kebahagiaan. Jadi bukti teman-teman sekalian, kita sudah membingkai amal taat kita dengan segitiga rahmat yang ketiga adalah kalaulah kita beramal, ada yang memuji, pujian itu tidak menambah kebahagiaan kita beramal. Kalaupun ada yang mencaci, cacian itu tidak mengurangi kebahagiaan kita beramal. Kita bahagia karena kita bisa beramal, karena bahagia di dalam amal itu bahagia karena bisa beramal, bukan karena bisa beramal, bukan karena mendapatkan hasil dari amal. Ya. Ini bingkai yang ketiga. Kalau sudah seperti ini, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah, nah ini yang nanti akan menjadi ukuran. Siapapun yang selalu membingkai amal taatnya dengan segitiga rahmat, maka apapun yang ada dan terjadi dalam hidupnya akan selalu difahami dan diterima sebagai rahmat Allah. Ini yang nanti akan menjadi ukuran, ya, tema kita hari ini, sejauh mana Ramadan ini berbekas, itu bisa kita lihat, Ramadan apakah memberikan pengaruh kepada kita, di Ramadan yang kesekian ini, apakah kita selalu mendefinisikan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Sehat, rahmat Allah. Sakit, rahmat Allah. Dipuji orang, rahmat Allah. Dihina orang, rahmat Allah. Buka puasa pakai nasi, itu rahmat Allah. Buka puasa dengan lauk yang banyak, itu semuanya judulnya cuma satu. Kalau kita sudah merasakan rahmat Allah dalam keseluruhan hidup kita, itu artinya Ramadan kita betul-betul memberikan pengaruh bagi hidup dan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ya, ini Bang Zaki yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Antum. Tafadhol. Jazakumullah khairan Ustaz Satori. Masya Allah banget pada pagi hari ini kita mendapat banyak dari Ustaz Satori. Sedikit mengutip,
teman-teman untuk yang merantau fokus pada tujuannya untuk mengharapkan yang jelas, jangan sering-sering keluyuran yang tidak jelas mau kemana, fokus hanya untuk satu, untuk akhirat, perbanyak untuk mencari ridho dan rahmatnya Allah SWT, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik teman-teman, mungkin ada yang bertanya, bisa raise hand, bisa angkat tangan. Ini kita buka 3 penanya ya Ustaz ya. Ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Ini siapa nih? Nama saya Laila. Oke, bisa sebutkan nama dan apa pertanyaannya? Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih, moderator. Dan terima kasih Bapak Ustadz Satori Abdurraub. Alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di kajian kali ini. Saya mau bertanya, Ustadz. Nama saya Laila. Saya mau Ya, bertanya, tadi dari apa yang Ustadz telah paparkan dari awal itu, alhamdulillah cukup memberikan penyadaran dan pencerahan ya buat kita semua ya, terutama saya pribadi. Nah, ada satu hal yang mengganjal. Kalau memang yang kita lakukan, kalau memang kita seorang perantau, kemudian kita melakukan apapun, tujuannya itu adalah mencari ridho Allah dalam bingkai segitiga rahmat Allah tadi, maka tadi kesimpulan akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita harus memahaminya itu adalah sebagai rahmat dari Allah, baik itu manis maupun pahit. Nah, saya bertanya Ustadz, karena ada beberapa waktu belakangan ini saya menemukan banyak kasus rumah tangga yang akhirnya memilih untuk berpisah ya dengan pasangannya yang sudah lama dijalani. Karena yang dia rasakan dari beberapa kasus yang sampai ke saya itu, bahwa yang dirasakan dengan berkeluarga itu malah dia merasa kok sepertinya menjauh dari Allah, kok merasa ibadahnya tidak seperti dulu gitu. Nah, akhirnya memilih untuk ya udah ada jalan yang dibentangkan oleh Allah berupa perceraian, karena itu sesuatu yang memang modelnya emergency exit kalau di dalam Islam ya. Artinya itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk dipilih gitu. Nah, apakah ketika seseorang memilih jalan seperti itu berarti dia tidak memahami bahwa kepahitan dalam hidup berumah tangganya itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Itu Ustadz. Kalau memang itu dianggap seperti itu, kenapa juga di dalam Islam ada solusi perceraian? Nah, itu aja Ustadz. Terima kasih karena saya agak bingung juga memberikan masukan-masukan mungkin karena ilmu saya juga terbatas. Sekian Ustadz Satori, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Ibu Laila. Di surat Al-A'raf ya, ayat 156. Ayat yang panjang, tapi di bagian tengahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Nah, berarti logikanya di dalam segala sesuatu itu ada rahmat Allah. Nah, segala sesuatu di sini kan ya tadi sudah disampaikan, bisa manis, bisa pahit. Ya, di dalam manis ada rahmat Allah, di dalam pahit juga ada rahmat Allah. Nah, maka ayat ini adalah ayat yang memang harus kita kita jadikan sebagai pegangan di dalam segala urusan hidup kita. Ya, di dalam segala urusan hidup kita. Jadi kalau ranahnya tadi kehidupan keluarga, ya,
Maka ayat ini harus sudah dipakai sejak semisal ya ada ketidakcocokan antara suami dengan istri. Ya, ada ketidakcocokan antara suami dengan istri. Nah, katakanlah kalau yang sudah paham, katakanlah istrinya ya. Katakan istrinya ini sudah paham bahwa di dalam segala sesuatu itu ada rahmat Allah. Nah, dia nggak cocok dengan suaminya. Nah, maka si istri ini harus punya kesimpulan. Ini dalam ketidakcocokan saya dengan suami saya ini pasti ada rahmat Allah. Di dalam ketidakcocokan ini pasti ada rahmat Allah. Nah, tinggal dicari kan, rahmat Allahnya apa? Ya, apa rahmat Allah yang bisa saya dapatkan dari ketidakcocokan saya dengan suami? Ketika ditelusuri ternyata ketidakcocokannya itu karena suami, iya, itu menjalani hidupnya nggak pakai ilmu, ya nggak pakai ilmu. Ya. Jadi ya udah pokoknya dia pakai logika aja. Ya pakai logika itu ya kalau dihina ya balas menghina. Iya. Kalau nggak cocok marah. Nah, itu kan berarti tandanya suami nggak punya ilmu nih, nggak punya ilmu kehidupan. Nah, maka dalam ketidakcocokan ini, si istri kan jadi tahu, oh rahmat Allahnya, saya harus ngajarin suami. Iya, rahmat Allahnya adalah saya harus ngajarin suami. Karena pengertian rahmat Allah itu kan kasih sayang Allah yang membuat apapun jadi kebaikan. Nah, sehingga kemudian yang dicari ketika tidak cocok itu apa kebaikannya? Oh, kebaikannya berarti saya harus ngajarin suami. Iya. Nah, ngajarinnya gimana? Nah, kan dicari. Ya, itu soal soal teknis ini. Kalau saya yang ngajarin kayaknya mungkin nggak tepat gitu. Nah, cari ya kesempatan untuk bisa menyampaikan wawasan kepada suami. Nah, sehingga ketika suami sudah dapat wawasannya kan, ya tidak ada lagi ketidakcocokan dalam soal itu. Ya, nah berarti betul-betul nanti jadi rahmat. Iya. Jadi itu memang ayat wa rahmati wasi'at kulla syai' itu harus dipakai sejak sedini mungkin. Ya, di dalam segala urusan, ya, di dalam segala urusan. Nah, sampai pada satu titik, ya, tinggal dilihat saja kalau ketidakcocokan ini berbahaya bagi agama saya. Nah, itu berarti sangat boleh jadi pisah itu menjadi rahmat Allah. Sekali lagi kalau masalahnya adalah membahayakan agama atau membahayakan fisik, ya, membahayakan fisik. Tapi kalau seandainya bahayanya itu cuma sekedar ketidakcocokan suami kok begini ya, suami kok naruh kaos kaki di meja makan gitu ya. eh, Habis apa ngelepas kaos gitu ya naruh sembarangan gitu. Iya, nah kalau urusannya cuma urusan itu, ya urusan ngeselin lah istilahnya. Nah kalau urusannya urusan ngeselin, berarti rahmat Allahnya adalah istri ini sabar. Rahmat Allahnya adalah saya bisa punya kesempatan untuk sabar. Karena kalau segala kesusahan dihadapi dengan sabar kan jadi nggak terasa susahnya. Nah, jadi memang sangat tergantung tadi Ibu Laila juga teman-teman sekalian tergantung pada kasusnya apa. Ya, kalau kasusnya sekali lagi membahayakan agama, membahayakan fisik, ya, atau membahayakan harta, ya tiga ini, ya, membahayakan tiga hal ini dalam kehidupan rumah tangga yang khusus. Nah, maka berlaku apa yang dikatakan oleh Nabi ketika Nabi menyebut tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya kan kata Nabi ada 2 orang, yang keduanya saling mencintai karena Allah, ijtama'u alaihi wa tafarraqu alaihi. Yang keduanya bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya, jadi kalau memang seperti itu tadi bahaya terhadap agama, nyawa atau harta, maka pisah dengan beliau itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Laila. Baik, terima kasih Ustadz Sama-sama. Safri. Jazakumullah Sama-sama. khair. Waalaikumsalam. Baik, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Ini Ustadz, ada yang bertanya lewat chat Ustadz.
Saya Iya, izin baca Ustaz ya. iya, Bismillah, Fadal. Ustaz, perkenalkan saya Tina, izin bertanya, bagaimana meraih rahmat Allah berupa keridoan yang baik untuk tetap menjalankan amanah dakwah di tempat yang orang-orangnya tidak terlalu memiliki karakter yang suportif, tapi terlalu banyak menegur dan terkesan dan terkesan menyalahkan. Apabila ditinggalkan, apakah boleh atau bertahan saja, Zat? Iya, jawabannya bertahan di situ. Bertahan. Nah, kenapa bertahan? Karena ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menuntut kita hasil dari apa yang kita lakukan. Iya. Tidak menuntut hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi ibaratnya kalau seandainya kita berobat terus nggak sembuh itu bukan berarti kita gagal berobat. Kita sudah berhasil berobat. Karena berobat itu sendiri adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruskan karena di dalam berdakwah itu ada rahmat Allah yang amat sangat luar biasa. Iya, amat sangat luar biasa. Nah, karena itu kembalikan kepada relnya bahwa saya berdakwah ini semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, soal mereka mau menerima atau tidak menerima itu bukan wilayahnya kita. Iya. Bahkan kalau seandainya kita mau membandingkan ya, kan kita ngajak orang itu biar saya dapat rahmat Allah, biar saya dapat rahmat Allah. Ya, jadi bukan biar mereka mau, enggak. Soal mereka mau itu ya rahmat Allah. Ya. Jadi kalaulah kita ngajak orang, orang itu mau, yang membuat mereka mau kita ajak itu bukan karena kita yang ngajak. Itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena itu nanti jadi hilang rahmatnya kalau kita ngajak orang, orang itu mau terus kita mengatakan itu karena saya yang ngajak. Iya, makanya dia mau. Oh, kalau bukan saya yang ngajak, nggak mau dia. Nah itu udah nggak ada rahmat di situ. Jadi tugas kita beramal, ngajak, berdakwah itu sudah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil kita serahkan kepada Allah. Maka logika ini kalau seandainya kita menggunakan matematika bisnis, ya, matematika dagang, kalau kita ngajak orang, ya, harapannya biar saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekali kita ajak, orang itu langsung mau. Kalau orang itu langsung mau, berarti kita dapat rahmatnya berapa? Ya cuma satu. Kan satu kali ngajak. Tapi bayangkan kalau kita ngajak satu orang, satu kali kita ajak dia nggak mau. Kita sudah dapat rahmat Allah belum? Sudah. Kan kita udah ngajak, sudah beramal. Kita sudah dapat rahmat Allah. Tapi kok dia belum mau? Ulangi. Ajak lagi beliau, dakwai lagi beliau. Kok nggak mau lagi? Ya udah kita udah dapat dua rahmat. Iya, udah dapat dua rahmat. Kalau belum mau, ulangi lagi. Tiga kali. Berarti kita dapat rahmat berapa? Tiga. Iya, empat, lima, sampai 10. Itu berarti kan kita dapat rahmat yang amat sangat melimpah. Nah, selama kita tidak kesel, selama kita tidak mangkal, ya, selama kita justru, ya Allah, saya udah dapat rahmat banyak nih lewat saya ngajak beliau. Tapi kalaulah beliau belum mau, memang ini mereka belum dapat rahmatmu saja, ya Allah. Izinkan saya terus mengajak beliau, mengajak beliau, mengajak beliau. Kita yakin satu saat nanti rahmat Allah itu akan Allah curahkan kepada beliau. Iya, tersebab karena kita. Ya, jadi kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jalan sampainya rahmat Allah kepada beliau. Ya, jadi tidak ada kata berhenti, teruskan saja sepanjang ya, kita menjadikan rahmat Allah itu sebagai harapan dari amal-amal kita. Kita baru berhenti mengajak seseorang kalau semisal ya ada bahaya yang mengancam. Ya. Saya kemarin datang lagi, dia udah pegang golok ya. Wah, kalau gini ya udahlah rahmat Allahnya berarti saya mendoakan beliau aja. Iya, kalau datang membahayakan bagi saya. Begitu Bang Zaki dan teman-teman semuanya. Saya jam 10 ini sudah ditunggu agenda. Tadi kita kayaknya agak terlambat ya mulainya Bang Zaki. Jadi mohon maaf saya nggak bisa membersamai sampai selesai. Tapi intinya mudah-mudahan feel-nya dapat ya. Kita isi Ramadan ini dengan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera kita bingkai dengan segitiga rahmat tadi. Hasilnya insya Allah kita sangat berharap kita betul-betul dapat rahmat Allah
Dan tanda bahwa kita dapat rahmat Allah adalah apapun itu kita selalu menyebutnya sebagai rahmat Allah. Jadi mulai besok, kalau kita dapat uang, jangan lagi menyebut dapat rezeki. Kalau kita dapat uang, sebutlah kita, ini saya dapat rahmat Allah berupa uang. Yakin bahwa uang ini rahmat Allah karena saya memperolehnya dengan cara yang jujur, amanah, ya, dengan cara yang tidak menipu. Saya juga mengamalkan kewajiban. Ya, saya juga tidak melakukan yang haram. Maka saya yakin ya, rezeki ini, uang ini adalah rahmat Allah. Tapi kalau dapat musibah, langsung saja sebut saya dapat rahmat Allah. Iya, saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat, rahmat Allah. Sakit, rahmat Allah. Jadi kalau kita dipuji orang, nggak usah kita bilang saya dipuji orang nih. Saya dapat rahmat Allah berupa pujian orang. Tapi nanti kalau ada yang mencaci, ya kita juga langsung menyebut itu rahmat Allah untuk saya. Sakit rahmat Allah, sehat rahmat Allah. Iya. Saya kok nggak dapat jodoh. Ya, ya kita pahami itu sebagai rahmat Allah. Suatu saat dapat jodoh, jodoh itu rahmat Allah. Jodohnya sesuai, rahmat Allah. Nggak sesuai, rahmat Allah. Kalau ini ya mindset kita ya dalam kehidupan, nah itu tanda kalau kita sudah dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan kata Nabi, Ramadan bulan penuh rahmat, kita betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bang Zaki dan teman-teman semuanya. Sekaligus saya mohon izin live Bang Zaki. Iya, Oh, terima kasih semuanya. Ya, nah, Ustaz, ya, ya. foto sebentar bisa Ustaz? Eh, ya, bolehlah, iya, boleh. Oke. Ya, Baik, teman-teman bisa on cam semua. Nggak, tolong teman-teman MI bisa bantu foto atau screenshot. Oke, dari teman-teman CMI. Oke. Mungkin Ustaz Sidik bisa Ustaz. Dari teman-teman CMI, apakah sudah di screenshot atau gimana ini? Sudah. Oh, sudah. Oh, nggak ada komandonya Ustaz. Iya, baik. Harus cepet-cepet. Baik, terima kasih semuanya. Oke, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, aku sedikit mau ngumumin. Ini dari Cendekia Muda akan membuka program Ziswaf. Siapa saja bisa menjadi relawan Ziswaf CMI yang bekerja sama dengan Yakesma. Dan untuk yang kedua, panitia juga menyediakan door prize dengan cara membuat story IG tentang kajian pagi ini. Jangan lupa tag dan follow IG Cendekia Muda Indonesia. Nanti yang paling bagus itu yang pemenangnya. Program CMI selama Ramadan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, yakni tilawah, ziyadah atau murojaah, living Quran, dan Quranic Challenge, Biru Milenial Cinta Quran. Program kajian penutup edisi Ramadan ini insya Allah pekan depan akan dibersamai oleh Dr. Hakimuddin Salim. Jadi teman-teman tetap standby di grup. Insya Allah pekan depan kita akan ada kajian lagi. Mari kita maksimalkan kegiatan-kegiatan amal soleh di bulan Ramadan ini agar mendapatkan ridho kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya MC undur diri. Jazakumullah khair. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah